karena aku dulu ditulis sudah menikah padahal saya single. Ya untuk memperbaiki itunya gimana? Karena kita harus mencari agent yang lama. Apakah kamu masih ada kertas-kertas yang agent yang PT lama? aja udah gulung tikar nggak tahu. Lah, makanya dari itu. Oh gitu. Jadi menikah sama orang Hongkong tidak sulit. Terus sangat mudah. Maaf, terus kalau untuk pengalaman laki kita udah pernah nikah gitu, itu butuh berapa tahun lagi untuk bisa nikah lagi? Ada nggak sih kayak gitu? Enggak. Kamu sudah sekarang sekarang gini aja, suamiku cerai sama aku, dia mau menikah lagi sama orang Indonesia. Enggak dibutuhkan waktu, surat cerainya keluar ya udah selesai. Berarti ya nunggu surat cerainya, berarti yang bikin belum bisa boleh menikah berarti karena belum ada surat cerainya mungkin. Tapi enggak juga lah, surat cerai kan kadang-kadang dia enggak terima. Kamu harus datang ke family affair sana, Dewanca sana ngambil surat cerainya. Yang penting kamu sudah pernah cerai walaupun enggak dapat surat, ya udah datang aja ambil. Oh bisa ya. Bisa. Nah ini pengalaman lagi nih. Makanya tanyanya langsung, jangan tanya. Makanya kamu tanya dia nanyanya sebatas yang kamu tanyakan. Kan isi otakmu dia nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Makanya kemarin nyimak YouTube sampean itu ada sih bahas soal gini, tapi kan yang visanya susah. Susah itu cuma sama yang sampean bilang nikahnya sih gampang, syaratnya cuma itu. Iya. Nikah sih gampang, visanya yang belum tentu. Terus sama berarti kayak kita yang kita bingungin, pusingin kan problem umur dituain kayak gitu tuh ngaruh nggak? Berarti nggak ngaruh. Nggak ngaruh, yang penting kakak sama KTP-mu. Kakak sama akte lahirmu. Karena yang dibutuhkan adalah kakak dan akte lahir. Itu buat pengajuan visa. Betul. Independen. Betul. Oh. Jadi nggak dibutuhkan KTP Indonesia. Begitu. Ada lagi yang ngeblank nggak? Ijazah. Nggak perlu ijazah kayak melamar kerja. Ijazah nggak perlu kok kata Cece. Tidak dibutuhkan. Apalagi? Bentar, aku soalnya ceritanya ke dia, ingetin kalau aku ini ada yang dia gak ngeblengan orangnya. Ada yang ditanyain nggak ya? Katanya calon suamimu seumuran, lebih tuaan atau gimana? Lebih tuaan dikit lah. Enggak ngefek lebih tuaan dikit nggak masalah. Bedanya berapa tahun? Ya 10-13 lah. Nggak masalah, ya? Enggak. Berarti kan nggak dicurigain nikah itu kan ya? Dia takutnya dicurigain. Aman. Emang rata-rata kalau dicurigain tuh lakinya yang kayak itu, maaf, pakai itu ya, yang 77 gituan itu. Masa nikah 1 kali sama kayak kakek? Ya mana tahu, namanya banyak. Namanya banyak. Jodoh sama kakek mau gimana? Tapi sebenarnya nggak perlu takut dicurigai kan, kamu ada SMS-an, ada teleponan, kapan ketemunya. Itu kan kalaupun dicurigai. Kemarin kan ada anak overstay yang sudah paperan menikah sama orang Hongkong, tiba-tiba dicek sama imigrasi jam 7 pagi. Imigrasi datanya ke rumahmu nanti nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu. Oh gitu. Tapi kalau kamu masih bekerja nggak dicek dok. Kan dia bukan berarti karena menikah palsu. Bukan menikah palsu kan, dia pembantu, nggak ada masalah. Beda kalau orang sudah hidupnya di luar, itu yang dicurigai. Terus kalau untuk orang ibaratnya kasusnya kayak anak Mbak yang kemarin pulang itu lah, itu kan suaminya kan punya pinjaman gitu kan, otomatis kan bisa dia kan nggak bisa turun. Coba tahu itu terus gimana itu, ngerinyu lagi atau apa kalau kayak? Karena masalahnya dia sudah keluar dari majikan baru apply visa. Dia harus pulang Indonesia. Andaikan dia nggak keluar gitu, maksudnya beda masalah lagi kalau beda masalah. Dia masih cari majikan lagi, masih bisa extend, bisa renew, bisa kerja. Makanya kan aku bilang kalau kamu menikah sama orang Hongkong dan kamu belum pasti, jangan mengambil keputusan untuk pergi. Nah, Mbak Yuni saya potong. Terus kalau seumpamanya kalau ingin tahu tuh lakinya punya utang atau enggak, ya harus tanya gitu. Ya Markona, nggak mungkin orang ngaku. Orang punya utang ngaku. Masa mau tanya ke lakinya, kamu punya utang nggak di bank? Ya kita nggak jadi dinikahin. Karena kita ada info di YouTube seperti itu, jadi kan kita juga harus waspada. Tuh, tapi mau nanya itu kemarin. Bukan, kamu nanya aja. Gini loh, aku dengar dari YouTuber itu, katanya ada anak buahnya menikah, suaminya punya utang. Visanya nggak bisa turun. Kira-kira apakah kamu punya utang? Kamu punya utang, jangan nikah dulu, bayarin utangmu dulu. Karena sudah pasti visanya nggak bisa turun. Dan tanyakan satu lagi, apakah pernah masuk penjara? Kalau pernah masuk penjara, visa juga nggak bisa turun. Iya, kayak laki-lakinya masa ngaku. Terus kalau masih punya utang dan dalam masih angsuran itu nggak masalah. Masih punya angsuran tapi bayar nggak masalah. Oh gitu. Punya utang masih angsuran nggak ada masalah. Karena saya sudah bahas anak berkali-kali, suaminya dulu mantan penjara, sudah punya anak brodol telu, visa nggak turun. Terus itu berlaku untuk yang perempuannya apa enggak?
ibaratnya di sini tuh masih punya utang atau apa kayak gitu. Enggak, kalau perempuannya enggak. Enggak gitu. tercatat. Kalau maksudmu kalau perempuannya punya hutang, yang kemarin aku ceritakan banyak anak yang kalau visanya susah perempuannya punya hutang keluar di gitu. bank bisa nggak mempengaruhi pernikahannya kayak gitu. Untuk sementara ini nggak ada efeknya sih. Yang saya tahu tidak ada masalah. Dari pihak visa turun kan bukan karena utang bank, karena majikan yang lama komplain, bukan utang banknya. Visa turun nggak bisa turun itu karena majikan yang lama ngasih informasi ke imigrasi, bukan banknya yang ngasih informasi ke imigrasi. Oh gitu. Cek, ibaratnya apa? Udah di depannya caci. Aku tuh masih ngeblanknya gini. Kayak aku nikah nih sama Cece nih. Nggak mau, cewek sama cewek. Males. Ya bentar. Oke, kayak Cece yang posisi di suk-suk itu kan, masih punya angsuran bank itu kan. Nah, otomatis aku tetap di Hong Kong nih, belum keluar Indonesia nih. Itu visanya gimana sih? Tetap bisa. Ya kalau tapi kan kamu masih punya majikan. Kamu masih punya majikan apa enggak pertanyaannya? Enggak, statusnya ya udah nikah itu tadi tapi enggak punya majikan. Enggak bisa, kamu dideportasi. Oh, dideportasi statusnya. Jadi kamu enggak punya majikan dan visa enggak bisa turun, kamu deportasi. Tapi kemarin kayaknya aku baca di komen YouTube sampean tuh kok ada kasusnya yang kayak gitu. Dia 2 minggu sekali laporan atau apa gitu. Berarti kan overstay dia, Dok. Terus Dok kan kasus per kasus, Mas sayang. Kan tadi saya bilang ada kasus yang majikannya suaminya nggak bisa ngasih visa karena dia adalah pembantu, dia tetap jadi pembantu. Tapi ada orang yang sudah keluar dari majikan baru apply dan visanya nggak bisa turun, imigrasi akan memberikan waktu cuma sedikit dan harus pulang Indonesia. Mau tidak mau. Tapi kalau dia ngasih 2 minggu sekali laporan, malah beda lagi, itu kasusnya beda lagi. Atau dia sendiri yang bermasalah harus laporan ke Kalun B. Karena imigrasi tidak akan ngasih waktu cuma 2 minggu. Iya, soalnya itu kan aku baca satu. Kamu berarti kalau nikah jangan keluar dulu dari majikanmu. Nikah dulu, nunggu visa, terus baru keluar. Gitu. Kalau dicimeng laki kita dulu sambil proses, nggak apa-apa dong? Gendengan nyaran lagi. Loh? Masa pembantunya dirabi? Enggak, cuma sebatas sambil berjalannya waktu gitu. Kamu imigrasi kamu bodohin. Nah, dibodohin gimana maksudnya? Maksudnya imigrasi memangnya maksudnya Mbak Yuni itu. Kalau kamu memang pembantu ya pembantu, masa menikahin pembantu? Nikahin majikan. Nikahin majikan. Iya, soalnya dulu kayaknya temanku ada gitu deh, kasusnya deh. Iya dulu, karena itu banyak yang mencurigai sekarang, Man. Waduh. Gitu tak? Dulu gak ada masalah. Dulu anak saya ada bisa lolos. 3-4 tahunan yang lalu deh. Betul. Bisa lolos. Sekarang itu saya kurang tahu, karena mungkin karena Hong Kong mau diambil Cina lagi atau seperti apa. Banyak yang nggak bisa. Banyak yang nggak bisa. Sudah berlaku. Ya. Ayo cepetan lah sebelum disahkan semua dari Cina. Makanya cepet nikah. Ya kan aku tadi barusan nanya itu masalah ini. Kalau sudah sekarang kejawabnya, ayo nikah. Ayo nikah. Dia itu sambil. Rumahmu di mana, sayang? Di rumah Hong Kong. Itu belakang. Jingwan, berarti nikahnya kalian di Satin? Kok kalian? Kalian namanya aku ini. Namanya orang salah. Kamu. Nikahnya di Satin aja loh. Satin kan dekat. Oh gitu. Iya. Terus masih kalian mampir di rumahnya dia. Rumahnya dia kan Satin. Oh nggak apa-apa. Welcome mah nggak apa-apa. Welcome dong. Dia welcome loh. Udah jelas lah ya. Udah jelas. Berarti. Apalagi? Nggak perlu KTP Indonesia. Berarti lebih amannya jangan keluar dulu sebelum visa nikahnya itu turun. Udah pasti turun, iya betul. Oh, berarti sebelum visa turun atau apa kita tuh juga nggak ibaratnya pulang dulu ke Indonesia atau apa gitu nggak bisa ya? Ya bisa, siapa yang larang? Kalau visamu nggak bisa turun, kamu gimana balik lagi ke sini? Kan kalau pulang ke Indonesia. Kalau pulang maksudnya Mbak Yuni itu, kalau kamu belum, maksudnya jangan keluar dulu dari majikan. Kalau sebelum bisa independennya keluar. Kalau sudah kalau belum keluar kan, kalau nggak keluar kan masih ada majikan. Gitu. Ayo, aku terhimpit banget dong. Terus jangan pusing. Kamu itu nggak bisa kan nikah sama suamimu ya tanda tangan tinggal suamimu berapa kapan? Bulan 6. Masih lama Markona, tak antemin bentar ya. Bulan 6 besok masa iya masih lama? Hari ini masih bulan berapa? Bulan 10 Markona. Ya kan tinggal hitungan kan bulan. 8 bulan kan? Ya semoga aku bisa menyelesaikan itu semua. Bisa lah, kaya. Indonesia kamu kirimin 10 juta buat kakak KTP 2 hari langsung jadi. Hah?
Tapi di Indonesia sekarang elektrik. KTP bisa di ini kan harus datang langsung cus. Tuh. Tanya sama Mbak Yuni punya orang yang di Indonesia buat ngurus enggak? Biar beribet-ribet. Mau pikir aku dari antemi aku cuma YouTuber, antemi tenan engko ya. Iyalah. Ada enggak? Kita tahunya di Indonesia sekarang kan nggak bikin KTP itu elektrik, jadi harus pulang ke Indonesia Raya Merdeka. Indonesiamu mana? Madiun. Ada info enggak? Ada lah. Ada pastinya. Nah, barusan aku kan ngomong tuh tanya Mbak Yuni pasti tahu. Oh, tapi kan pada ribet-ribet. Tahu, tapi kan nggak tahu banget soalnya aku masalah Indonesia Raya tidak tahu. Yang penting ada duit mah Indonesia bisa apa aja. Duit berapa? Pokoknya satu duit di berapa? Indonesia itu ada. Enggak, aku masalah Indonesia saya tidak tahu.